أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Palpres official yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan, kekuatan kepada kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah-ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita di dunia, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan hidup di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita akan melanjutkan poin yang kedua, kaitannya dengan golongan ataupun orang-orang yang diperbolehkan baginya untuk tidak berpuasa di siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua adalah as-safaru, yaitu orang yang sedang melakukan suatu perjalanan yang jauh. Orang yang sedang melakukan suatu perjalanan yang jauh, yang disebut dengan as-safaru. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Al-Baqarah yang sudah pernah kita baca, ayat tersebut yaitu surat Al-Baqarah 185 atau 184-85. Allah Subhanahu wa taala sebutkan kalimat safar di situ, yaitu kewajiban mereka untuk mengqadha di hari lain. Jadi diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa oleh karena sebab mungkin mereka mendapatkan sesuatu yang memberatkan, membebani mereka ketika mereka berpuasa dalam perjalanan yang jauh tadi. Maka diperbolehkan bagi mereka untuk tidak berpuasa. Akan tetapi Islam telah menyampaikan kepada kita semua kapan orang itu ditetapkan, dikatakan sedang melakukan suatu perjalanan jauh atau tidak. Walaupun di sana juga ada banyak persisian dari kalangan para ulama dan sudah kita paparkan di pertemuan kemarin kaitannya dengan kapan orang itu dikatakan orang yang sedang melakukan suatu perjalanan jauh ataupun safar, adalah yang terkuat pendapat dari kalangan para ulama adalah kembalikan kepada adat istiadat setempat. Ketika adat istiadat setempat menganggap dia melakukan suatu perjalanan jauh, maka dihukumi sebagai orang yang bersafar. Ya, salah satu tandanya adalah seseorang yang menitipkan rumah dia ketika dia ingin melakukan suatu perjalanan jauh kepada orang sekitarannya atau tetangganya, menunjukkan bahwasanya dia ingin melakukan suatu perjalanan yang jauh, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa. Kemudian juga di sana timbul pertanyaan bahwasanya bolehkah atau manakah yang lebih utama, orang yang melakukan suatu perjalanan yang jauh yang mana mereka mampu untuk berpuasa atau mereka yang merasa tidak mampu untuk berpuasa, sehingga apakah diperbolehkan bagi mereka untuk berpuasa atau tidak. Yaitu dibagi menjadi dua golongan atau dua macam orang yang dibolehkan bagi mereka untuk berpuasa, maksudnya tidak wajib. Yang pertama adalah orang yang merasa mampu, kalau dia betul-betul merasa kuat, mampu, kuasa untuk berpuasa di bulan Ramadan walaupun dalam keadaan melakukan suatu perjalanan yang jauh, maka yang lebih utama adalah dia berpuasa karena dia merasa mampu dan dia merasa kuat, merasa mampu, fisiknya masih kuat untuk berpuasa walaupun melakukan suatu perjalanan yang jauh. Maka yang lebih utama adalah bagi dia untuk berpuasa. Itu yang lebih utama, walaupun diperbolehkan juga bagi dia untuk tidak berpuasa. Adapun golongan yang kedua, yaitu orang yang merasa tidak mampu untuk berpuasa ketika melakukan suatu perjalanan yang jauh. Maka yang lebih utama bagi dia adalah untuk tidak berpuasa.
yang lebih utama. Kalau kita berbicara kaitannya dengan manakah yang lebih utama, maka bagi orang kedua tadi untuk tidak berpuasa karena dia tidak kuat, tidak yakin kalau dia mampu untuk berpuasa dalam melakukan suatu perjalanan yang jauh. Kemudian yang terakhir kaitannya dengan masalah safar ataupun orang yang melakukan suatu perjalanan yang jauh. Di sana ada dua syarat yang harus dipenuhi. Sehingga dua syarat tersebut diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan ketika melakukan suatu perjalanan yang jauh. Yaitu dua syarat kaitannya dengan safar, perjalanan jauh. Yang pertama adalah yaitu safarnya atau perjalanan yang dia lakukan itu dalam rangka perjalanan yang diperbolehkan oleh syariat, halal hukumnya, diperbolehkan seperti pekerjaan atau mengunjungi orang tua, mengunjungi kerabat dan seterusnya. Maksudnya tidak dalam rangka perjalanan yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan, maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa karena dia melakukan suatu perjalanan yang mubah, perjalanan yang dihalalkan oleh syariat Islam. Adapun ketika dia melakukan suatu perjalanan jauh yang dikatakan safar, akan tetapi yang dia tujui, yang ingin dia ingin dia melakukan suatu perjalanan jauh tadi itu di tempat-tempat yang mengandung unsur-unsur kemaksiatan, unsur-unsur dosa, maka tidak diperbolehkan bagi dia untuk pergi ke sana, apalagi diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa, tetap wajib berpuasa karena perjalanannya tidak dianggap, safarnya tidak dianggap oleh syariat karena dalam rangka kemaksiatan. Kemudian yang kedua adalah safar yang memang dia butuh untuk melakukan suatu perjalanan jauh tadi. Ya, bukan karena tipu muslihat. Memang ada kebutuhan dia pergi itu melakukan suatu perjalanan jauh tadi, safar tadi ada kebutuhan. Maka diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa ketika melakukan suatu perjalanan tadi. Adapun orang yang melakukan suatu perjalanan jauh dalam rangka untuk menyelamatkan diri agar tidak dibebani syariat ibadah puasa di bulan Ramadan, ya, agar dia bisa mendapatkan keringanan karena dia memang nggak mau berpuasa di bulan Ramadan, berat dia rasa untuk berpuasa di bulan Ramadan, sehingga dia mencari cara bagaimana Islam bisa meringankan beban saya yang mana saya tidak diwajibkan lagi untuk berpuasa, sehingga saya melakukan suatu perjalanan jauh agar tidak berpuasa. Ini tidak diperbolehkan. Tetap bagi dia untuk berpuasa, wajib bagi dia untuk berpuasa. Kenapa? Niat dia melakukan suatu perjalanan jauh tadi yaitu dalam rangka menghindari, melarikan diri dari syariat wajibnya ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka dua syarat ini harus dipenuhi sehingga diperbolehkan bagi dia untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Kendalikan diri, perbanyak ibadah, dan mohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya, Letkol Infanteri Andi Irawan dan Yonif Raider 200 Bakti Negara mengucapkan selamat melaksanakan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul S. Penjalang, Sarjana Hukum, pengurus Persatuan Perawat Nasional Indonesia, wilayah Sumatera Selatan, mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada semua pemirsa Palpres Official dimanapun berada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Tamastiawan, General Manager Harper Palembang, mengucapkan selamat beribadah puasa di bulan Ramadan
1442 Hijriah. Semoga amal ibadah di bulan puasa ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sahabat pemirsa Palpres Official Channel YouTube. Saya Tuan Guru Fikri Juliansyah bin Muslim mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Semoga kita semua mendapatkan berkah, rahmat, dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Salam tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.